Saya ingat banget waktu pas SD itu, saya SD itu nggak naik kelas 2 tahun saya. Oke. Kelas 3 SD nggak naik, kelas 4 SD nggak naik. Tapi saya lulusan Jerman, lulusan matematika murni saya. Matematika ya. Ya, sehingga waktu saya lulus saya pikir, karena waktu SD saya pikir yang namanya Fernando Conan ini sudah game over lah, udah nggak mungkin ada karir yang cemerlang, karena begitu juga perkataan dari om tante saya, orang-orang sekeliling, bahkan saya jadi bahan ledekan juga. Teman-teman saya bilang, wah lo setahun lagi wajib belajar kelar di SD lo, karena wajib belajar 9 tahun kan. Saya SD 8 tahun loh. Ya, makanya pasti lulus di Jerman, saya pikir, emang gue dulu sebodoh itu ya. Akhirnya pas saya pulang ke Indonesia, balik for good, saya lihat, memang pada merah raport, dan yang parah merah 2, PPKN sama agama loh. PPKN merah, agama merah. Berarti waktu saya SD saya ditolak Tuhan dan manusia waktu itu. Waduh, double ya. Iya, cuman itu kan masa lalu ya. Yes. Selama kita, makanya masa lalu jangan diambil ati, tapi diambil hikmah. Ambil hikmah. Iya, kalau kita bisa ambil hikmah itu jadi ledakan wisdom, ledakan kebijaksanaan yang luar biasa untuk kita bisa apa ya? Bisa jadi inspirasi lah di masa sekarang ini. Bincang bersama. Smart Listeners, bicara tentang perjalanan hidup yang akan kita dengarkan kisahnya pada hari ini dalam podcast Bincang Bersama akan sangat unik sepertinya. Karena proses hidup sosok yang Audrey undang nih, kalau didengar dulu ya, mungkin dengar potongannya cukup seru banget. Tapi rasanya proses itu juga bisa dinikmati sehingga beliau ini bisa menjadi sosok yang luar biasa membantu banyak orang dalam menemukan passion dan juga pastinya dalam membentuk karakter yang baik. Dan kali ini dalam podcast Bincang Bersama kita sudah bersama-sama dengan Mas Fernando Conan. Hai Mas Conan. Halo Mbak Audrey, halo Smart Listener. Gimana kabarnya? Sehat ya Mas? Semangat, sehat, luar biasa. Semangat, sehat. Kalau Mas Conan tuh selalu ya, semangat gitu ya. Kalau misalnya dulu kita siaran juga kan Mas Conan ini identik dengan singkatan-singkatan yang aku masih ingat BTP. Bacaan, tontonan, pergaulan. Betul sekali. Koko-Divo. Koko Komitmen, Divo. konsisten, disiplin, fokus. Ya, masih ingat loh ya. Karena itu salah satu ciri khas ataupun keunggulan Mas Conan. Tapi kalau kita dulu siaran ya, sempat mungkin juga ngobrol secara off-air, perjalanan hidup Mas Conan ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Sempat tinggal di Jerman ya Mas Conan? Sempat ya? di Jerman 8,5 tahun. 8,5 tahun. Tapi kalau masa kecilnya Mas Conan besar-besar di mana sih sebenarnya? Saya itu di Jakarta, lahir di Jakarta. Cuman sampai SD kelas 6 ya. Lalu pas SMP 3 tahun aku ditaruh sama papa saya di Cianjur. Cianjur? Ya, Cipanas 3 tahun di asrama. Di asrama? Ya, SMP 3 tahun di asrama. Lalu setelah 3 tahun di asrama SMP, ditaruh lebih jauh lagi. 3 tahun lagi SMA di Jogja, asrama juga. Okay. Nah, kuliah ditaruh lagi di Jerman. Ya, jadi makin lama makin jauh. Makin jauh ya. Tapi pas lulus saya balik ke Indonesia. Tapi unik Mas, kalau misalnya kita berkaca ya. Ya. Kalau dulu nih dari mungkin lingkungan aku ya, kalau orang-orang asrama biasanya nakal. Iya. Apakah Mas Conan nakal? Katanya sih. Katanya dulu Bandung lah, karena waktu itu saya ingat banget waktu pas SD itu, saya SD itu nggak naik kelas 2 tahun saya. Oke. Kelas 3 SD nggak naik, kelas 4 SD nggak naik. Tapi saya lulusan Jerman, lulusan matematika murni saya. Matematika ya. Ya, sehingga waktu saya lulus saya pikir, karena waktu SD saya pikir yang namanya Fernando Conan ini sudah game over lah, udah nggak mungkin ada karir yang cemerlang, karena begitu juga perkataan dari om tante saya, orang-orang sekeliling, bahkan saya jadi bahan ledekan juga. Teman-teman saya bilang, wah lo setahun lagi wajib belajar kelar di SD lo, karena wajib belajar 9 tahun kan. Saya SD 8 tahun loh. Ya, makanya pasti lulus di Jerman, saya pikir, emang gue dulu sebodoh itu ya. Akhirnya pas saya pulang ke Indonesia, balik for good, saya lihat, memang pada merah raport, dan yang parah merah 2, PPKN sama agama loh. PPKN merah, agama merah. Berarti waktu saya SD saya ditolak Tuhan dan manusia waktu itu. Waduh, double ya. Iya, cuman itu kan masa lalu ya. Yes. Selama kita, makanya masa lalu jangan diambil ati, tapi diambil hikmah. Ambil hikmah. Iya, kalau kita bisa ambil hikmah itu jadi ledakan wisdom, ledakan kebijaksanaan yang luar biasa untuk kita bisa apa ya? Bisa jadi inspirasi lah di masa sekarang ini. Iya, masa lalu ya dimaknai aja, positif. Yes, positif ya. Tapi menarik ya Mas, kan 3 tahun di SMP asrama, terus juga 3 tahun lagi di Jogja asrama lagi. Asrama lagi.
apa yang mungkin bisa diambil sampai sekarang gitu ya, pembelajarannya apa, disiplinnya, bangun paginya? Iya, sampai sekarang ke bawah. Saya bangun jam Oke. 4:30 udah bangun, Oke. ya kan, jam 4 bangun. Jadi di asrama itu, tapi memang kenapa saya bilang saya dibuang di asrama, karena nggak ada satupun anak yang merindukan mau dimasukin di asrama gitu. Iya, betul. Mi, masukin dong Mi ke asrama, nggak ada. Itu pasti kita dari Nggak 5 mau. anak ya saya doang gitu Iya. ya, karena dibilang susah diatur ya kan, bandel gitu kan, main ngelayap doang. Jadi akhirnya ya ditaruh di asrama, tetapi pas di asrama saya belajar tentang kehidupan sih yang nomor satu tuh. Saya bertemu dengan 100, kan tidur satu barak ya, 100 orang satu kamar, bertemu dengan Indonesia mini di sana ya kan, Yes, orang dari mana aja ya. Di situ saya belajar untuk bagaimana how to deal with people juga ya kan, dan berjuang hidup karena papa saya kan meninggal muda ya. Papa saya meninggal waktu saya 1 SMA. Iya. Pas 1 SMA papa meninggal, duit jajan ibaratnya hampir nggak ada. Akhirnya saya benar-benar di sana ya udah dah cari duit tambah-tambahan buat cuciin baju, celana, kolor, jeans teman-teman. Ya kan, buka laundry ya kan, gitu-gitu. Ya udah saya belajar kehidupan lah di sana. Ya, dan di situ jadi modal luar biasa. Ketika saya di Jerman saya juga bisa survive. Dan nggak bohong, karena sumbangsih energi dari asrama 6 tahun itu ya. Ya, jadi nggak sia-sia ya 6 tahun di Nggak asrama. sia-sia, ya emang proses yang harus dilewati. Pokoknya berhasil masalah waktu, berproses setiap waktu. Wah, Jangan kan? sedih kalau belum berhasil, sedihlah kalau belum juga berproses dengan benar. Dengan benar ya. Oke, 6 tahun, terus mungkin juga ngerasain struggle-nya mungkin ketika SMA ya Mas Conan ya. Tadi sempat meninggal, terus juga ya buka usaha laundry kecil-kecilan ibaratnya gitu ya. Iya, sebenarnya bukan buka usaha sih, diam-diam, karena kalau ketahuan suster kan tuh susteran di asrama ya diomelin. Jadi diam-diam aja, karena kan anak asrama kan pada malas nyuci, ya udah saya cuci-cuciin. Nggak cuma saya, ada beberapa juga sih, ya kan, seperti itu. Jadi ya di asrama pokoknya kita belajar banyak hal juga. Yang dulu misalnya makan pilih-pilih, di sana nggak ada pilihan. Iya, itu apa yang ada ya itu lah. Menunya ya paling istimewa ya sate, sayur tempe. Ya, Sayur tempe. Ya udah kita makanin itu. Awalnya dulu kan kalau di rumah kan, aduh, makanan nyokap nggak suka, makanan rumah nggak suka. Sekarang pas pulang ke rumah, waduh, Kangen itu banget. semua kayak makanan-makanan istana semua pas balik ke rumah. Jadi belajar menghargai hidup juga di sono. Walaupun nggak semua orang yang masuk di asrama keluarnya bener loh. Iya, ada juga ya. Ada juga yang makin bobrok, ketemu sama orang, kan isinya kan tuh orang-orang broken home, orang-orang yang di DO, orang-orang yang narkoba. Ya kan, ibaratnya dibilang kita ini sampah. Bagaimana jadi sampah yang berguna di masyarakat. Dulu mindsetnya begitu. Jadi saya pikir, oh iya ya, keren juga ya. Akhirnya kita mulai jadi berguna, tapi tetap sampah mindsetnya. Nah, cuman perubahan saya itu di umur 27. 27. Nah, di situ saya secara spiritual lah ya. Di situ saya berubah secara spiritual. Karena memang keutuhan hanya didapat di dalam Tuhan. Ya, keutuhan dalam berubah. Nah, di situ saya dapat lah, kayaknya pencipta nih taruh di hati ini. Kamu bukan sampah, kamu mutiara yang dulu sempat ada di tempat sampah. Oke. Nah, di situ kita berubah tuh. Kita bukan sampah, kita mutiara nih. Yes. Nah, sejak itu umur 27, makanya saya bersyukur banget saya belum dipanggil Tuhan sebelum umur 27. Karena kalau saya dipanggil sebelum umur 27, nggak ada legasinya loh. Nggak ada cerita yang bisa menginspirasikan orang. Makanya sejak umur 27 saya putuskan untuk terus semangat, untuk semakin semangat. Karena gini, sadar mah nggak susah. Cuman hari ini sadar, H+1 sadar, H+7 sadar, terus sadar, itu yang nggak gampang. Konsisten ya. Iya, di situ saya terus ingetin diri saya untuk sadar, karena udah 27 tahun saya buang-buang kan. Nah, di mana di 27 tahun setelahnya, di situ saya benar-benar mau Kokodivo itu, komitmen, konsisten, disiplin, fokus untuk berubah. Oke. Gitu. Umur 27 tahun ya berubah, itu menjadi titik balik. Titik balik. Seorang Fernando Conan. Tapi menarik, tadi Mas Conan katakan SD udah hampir wajib 9 tahun ya belajar Iya, ya. 2 Nggak tahun, naik kelas 2 3, kelas tahun. 4. Terus kalau misalnya kita bicara tentang anak yang nggak naik, kayaknya impossible gitu bisa ngambil matematika murni kuliah gitu ya. Itu nggak kebayang kan? Itu prosesnya sampai akhirnya Mas Conan memilih jurusan itu kejebak kah? Atau memang pengen? Atau gimana tuh? Jadi ke Jerman itu sebenarnya bukan keinginan saya, tapi keinginan bapak saya. Lalu bapak saya kan tabrakan di Tol Jagorawi, umur muda, dia 43 tahun, saya 1 SMA. Lalu dari pihak keluarga, ya udahlah, kita lurusin lah niat papi untuk anaknya ke Jerman. Akhirnya kakak saya duluan yang ke Jerman. Lalu saya waktu 1 SMA, saya bilang, Kak, kumpulin duit buat tiket pesawat, aku juga mau ke Jerman. Bukan karena mau kuliah, karena nggak mau nyusahin mami di rumah. Kesian dia, nggak kerja, ya kan. Saya nggak mau nyusahin mami di rumah. Oke, akhirnya kakak saya berhasil lah.
tiket pesawat, ya kan. Saya ke Jerman, cuman kan di Jerman untuk nggak dideportasi harus kuliah. Iya, betul. Kuliah apa ya, gitu kan. Saya nggak tahu sih, jadi bukan yang saya mau di Jerman, saya mau jadi orang seperti Pak Habibie. Belum kepikiran sih, masih orang yang nggak ada tujuan lah. Cuman saya harus hidup di sana, kuliah apa. Nah, kebetulan bapak saya itu almarhum, dia itu master matematika lah. Dia tuh jago matematika. Makanya dari dulu dia bilang, lu mata pelajaran lain boleh jeblok, matematika jangan goblok. Iya. Nah, jadi dari situ waktu saya nggak naik, terus selebihnya setelah itu saya entah kenapa mata pelajaran lain masih 5 dan 6. Udah lumayan lah ya dibanding 3 dan 4 waktu itu. Tapi matematikanya nih 9, di rapot 8. Jadi Eptanas saya SMA tuh 10. 10 karena matematika? Matematikanya 10 skornya. Ya, SD juga 10, Eptanasnya 10 matematikanya. SMP mungkin 8 gitu ya. Nah, jadi saya pikir, ya udah kuliah apa? Matematika dah, kayaknya ya ini yang paling mendingan gitu. Makanya saya ambil matematika dan sempat kerja juga nggak lama sih di aktuaria gitu kan. Cuman sekarang akhirnya menjadi trainer. Oke, ternyata unik ya. Bagaimana Mas Conan ternyata mungkin terpengaruh karena papa ya, sosok papa gitu ya, ada sisi master matematikanya terpengaruh sama mungkin lebih ke karena saya bingung kan apa dan saya kebiasaannya matematika yang lumayan itu. Nah, makanya menariknya banyak klien nanya ke saya pas tahu gitu, oh Coach Conan ini ya dulu kuliah matematika murni. Iya, kok bisa sih sekarang jadi trainer? Jawaban saya jelas bisa, karena saya belajar. Betul. Karena saya pelajari untuk menjadi trainer yang baik. Saya belajar. Itu kalau kita belajar secara benar-benar tadi ya, Kokodivo itu komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Yang nggak bisa ya jadi bisa. Banyak orang udah nggak ada modal historical background-nya tentang itu, belajarnya juga endet-endetan gitu loh. Nggak Kokodivo, nggak komitmen, nggak konsisten. Akhirnya ya jelas aja tetap nggak bisa. Kenapa kok Coach Conan bisa? Karena saya belajar. Belajar, bayar harga. Saya bangun pagi, ngapain saya bangun pagi? Saya tidur lebih malam, ngapain saya tidur lebih malam? Saya pergi ke sebuah tempat perjalanan 4 jam, ngapain di 4 jam ini? Semua bayar harga untuk menjadi trainer yang lebih baik. Sampai detik ini gitu loh. Ada harga ya. Iya, makanya jadi bisa. Jadi bisanya itu karena memang kita berproses. Jadi jangan mau melewatkan proses-proses. Karena kan sekarang anak-anak tuh pengennya instant gratification ya, Mas Conan ya. Pengennya ya kalau belajar hari ini besok hasilnya udah kelihatan lah ya. Pengen enak nggak mau enek. Nah itu dia. Pengen enaknya nggak mau eneknya. Kalau ada eneknya yang emang harus kita lewati. Iya, harusnya dinikmati aja enek-eneknya supaya bisa menikmati rasa enaknya ya. Betul. Nah, salah satu prinsip yang saya pegang tuh jangan fokus ke uang, fokus ke peluang. Fokus ke peluang. Ya uang itu oke, cuma kalau fokus hanya ke uang, gara-gara nyari kerja yang satu gajinya 7 juta, yang satu 7.500.000 karena dia fokusnya ke uang, nggak pikir panjang langsung yang 7.500.000. Padahal yang di 7 juta atau mungkin 6 juta ini ada peluang-peluang yang kita bisa belajar. Makanya belajar untuk fokus ke peluang. Ketemu orang nggak cuma dalam kerja, dalam segala hal fokus ke peluang. Karena peluang itu kan yang akan membuat kita nantinya secara kualitas bertumbuh. Oke. Nah, proses itu juga yang mungkin Mas Conan lewati ya semasa kuliah. Mungkin semasa kuliah sebelum sampai ke titik umur 27 tahun. Apa sih mungkin keresahan yang paling dirasakan Mas Conan? Apalagi kan mungkin Papa udah nggak ada yang mensupport dana, mungkin harus cari sendiri di Jerman. Bertahan hidup di sana gimana rasanya? Di Jerman itu biasanya orang Indonesia yang ditaruh di Jerman itu karena orang tuanya kaya biasanya. Ya, dan mereka itu di situ punya 7.000 zaman saya seingat saya 7.020 euro deposito supaya visa keluar. Ya kan, supaya jaminan kita nggak jadi gembel di sono. Nah, kakak saya cuma ada tiket pesawat. Lalu 7.020 euro dia minjem sama orang. Nah, akhirnya visa si Conan keluar, saya ke sana dipulangin lagi 7.000-nya. Nah, di sana itu saya ya udah hidup sambil kerja ya. Saya babysitter, jagain anak orang. Ya, lalu bersihin rumah orang, jadi figuran film, pernah film Speed Racer. Pernah juga ya kerja di pabrik macam-macam, mulai pabrik botol, pabrik obat, pabrik coklat, pabrik DVD Blu-ray waktu itu ya. Kerja di fried chicken yang di sini ada nih ya, di fried chicken jadi kasir, di bubble tea. Udah kerja itu semua supaya bisa survive kan ya. Seperti itu. Dan udah nggak lagi mikirin, aduh enak ya
si dia bapaknya tinggal kasih duit jajan. Aduh, udah nggak mikir gitu. Gimana makan Karena besok keadaan kita adalah ya seperti itu. Banyak orang kan gimana ya, terima keadaannya aja enggak. Kalau saya udah di level, saya terima keadaan saya. Bahwa udah nggak ada support dari orang tua. Iya. Nggak usah dibesar-besarin lagi, enak ya. Nggak usah dibanding-bandingin lagi gitu loh. Diterima, habis itu diresponi baik aja. Ya kan, responi dengan baik, ya udah. Dan sampai waktu itu kan ya sampai umur 27 itu ya. Yes. Nah, sebenarnya berubahnya itu sejak pas papi meninggal sebenarnya. Cuman belum berubah secara apa ya? utuh gitu ya? Iya, itu baru aduh papi mati nih. Wah, waktu dia hidup saya nggak pernah bikin dia seneng sama sekali lah. Marah-marah terus gitu kan. Akhirnya saya dari anak yang gak naik kelas jadi ranking 1 tuh di asrama Santo Mikael itu. Iya. Nggak naik kelas di SD, di Yes, SMA SMA jadi ranking berubah, 1, iya. berubah. Ranking 1, makanya kalau teman SMA saya cerita saya dulu nggak naik kelas 2 tahun nggak percaya. Nggak percaya karena pernah ranking ya? Di situ ranking Iya, 1. Ya kan di situ ranking 1 walaupun ya bukan sekolah unggulan tapi ya ranking 1 tetap gitu kan. Betul. Nah, di situ jadi sebenarnya udah berubah di situ, cuman berubah secara benar-benar sadar. Ya tentang kehidupan ini punya arti, punya tujuan, harus meninggalkan legacy itu umur 27. Kayak gitu. Oke, dan di 27 itu Mas Conan balik ke Indonesia atau? Belum, baliknya itu aku umur 30. Balik umur 30. Ya, 27 itu masih di sana, Jadi saya masih sampai umur 30 di sana. Terus baru memutuskan balik. Yes, Kayak yes. gitu. Oke, dan selama apa ya, Mas Conan mungkin merasa di 27 tahun itu berubah, apa yang bikin akhirnya tep gitu, beneran ini Conan yang baru gitu? Waktu itu sebenarnya di situasi spiritual ya. Jadi memang waktu itu ada acara, kalau ada retreat ya, yes. ada acara seperti itu atau mungkin pesantren kilat kali ya kalau muslim ya, ada istilah retreat gitu. Nah, di acara itu biasanya kalau momen spiritual itu kan secara ruh kita kan lebih apa ya? Esensi kita kan ruhnya ini ya. Kayaknya Tuhan banyak berbicara lah. Salah satunya begitu, ya bukan sampah lu. Nah, akhirnya di situ yang saya pertama kali benar-benar berbeda adalah saya merasa berharga itu. Kalau sebelumnya masih ngebanding-bandingin, wah elah, hebat. Namanya sih nggak naik kelas 2 tahun kan. Iya. Jadi pasti lebih mundur lagi, ditambah sekolah sambil kerja lebih mundur lagi gitu kan. Teman saya yang seusia, ya ampun, udah S1, ya ilah udah S2, ya saya banyak banding-bandingin. Jadi saya ngeliat diri saya sangat kecil dan kerdil lah. Nah, sejak yang di situ ada rasa keberhargaan nih. Yes. Keberhargaan dari dalam, bukan karena status saya plus apa kata orang, prestasi saya plus apa kata orang, warna kulit saya plus apa kata orang, apa yang saya punya plus apa kata orang, enggak nih. Tapi saya plus apa kata Tuhan. Ya di situ saya berubah, wah si Conan berharga nih. Saya berharga. Nah, ketika saya sadar saya berharga, saya sadar nih, jangan cuma cukup saya berharga. Nah, saya mau naik nih. Saya mau jadi berharga buat orang. Kalau tadi kan cuma sadar saya berharga nih. Yes. Saya berharga itu level 1. Nah, saya naik level 2. Saya mau jadi berharga buat orang. Berarti saya harus jadi orang yang punya kompetensi. Saya harus jadi orang yang karakternya benar. Yeah. Saya jadi orang yang inisiatif mau bantuin orang. Nah, itu kan bukan hanya sadar saya berharga, tetapi saya harus hidup kan sama orang lain ya. Saya mau jadi berharga buat orang. Nah, makin kali saya sadar ini nggak cukup ternyata. Harus level ketiga. Yeah. Saya berharga. Yang kedua, jadi berharga buat orang. Yang ketiga, buat orang jadi berharga. Buat orang jadi berharga. Iya, kita harus membangkitkan rasa berharga di diri orang itu. Iya. Nah, makanya sekarang jadi mentor, jadi trainer, jadi coach, ya seperti itu. Oke, menarik ya, menjadikan orang itu bisa merasa berharga. Iya. Nah, di 27 itu udah menemukan passion menjadikan orang bisa berharga itu, Mas? Atau Mungkin belum secara rapi saya tuangkan seperti ini. Ya, cuman waktu itu saya percaya nih setiap momen, saya menghargai banget momen naik subway ketemu orang Indonesia. Kadang-kadang ngobrol, kita entah kenapa saya jadi seneng motivasin orang gitu kan. Oke. Karena dulu saya orang yang lumayan down, lalu ada seorang pastor gitu ya, dari Belanda. Saya bilang, "Pastor, saya kehilangan sosok motivator saya lagi curhat sama dia. Saya kehilangan sosok motivator dalam hidup saya. Papa saya meninggal muda. Sehingga saya nggak ada orang yang tepuk pundak saya. Saya kehilangan sosok motivator." Saya pikir dia kasih tips apa ya. Dia ngomong begini, "Conan, you know what? You are the motivator." Aku nggak ngerti maksudnya apa. You are the motivator. Kamulah sang motivasi itu. Saya bilang, oh, saya sebenarnya belum gitu ngerti. Paham, Lalu dia waktu mendoakan saya. Entah kenapa lah, mungkin secara spirit. Saya percaya ada hal uncontrollable juga ya. Yang saya controllable kan yang saya bisa lakukan. Tapi ada yang saya nggak lakukan, tetapi itu dari dalam itu. Spirit semangat itu ya. Dan saya memang waktu itu sungguh-sungguh ambil momen itu. Dan entah kenapa saya menghargai betul momen ngobrol sama orang, ketemu sama orang.
Ya, jadi banyak orang yang tadinya udah drop semangatnya, terus dia kayaknya dia udahlah pulang Indo aja lah tanpa kelarin kuliah karena ngobrol di kereta jadi bangkit lagi, thank you ya. Bicara. Jadi entah kenapa waktu itu secara fungsi udah berfungsi sebagai encourager. Yes. Ya secara fungsi ya. Cuman mungkin belum bisa menata kata yang seperti apalah. Cuman semangatnya udah tuh semangatnya. Semangat yang tadi membuat orang jadi berharga itu sudah tumbuh. Ada lah ya. Iya, sudah tumbuh. Oke, wow, seru juga ya ternyata perjalanan Mas Conan ketika masih di Jerman. Nah, ketika kembali ke Indonesia, apakah langsung jadi coach gitu ya, mentrain banyak orang atau mungkin masih sempat kerja kantoran atau seperti apa? Ya, jadi waktu pas balik, jujur saya belum terfikir bahwa saya nggak pernah kepikir lah, karena saya nggak tahu apa itu trainer, saya nggak tahu apa itu coach, saya nggak tahu apa itu motivator. Yes. Nggak tahu, nggak ada apa itu leadership, apa itu HRD gitu, nggak ngerti lah, nggak ngerti manajemen, nggak ngerti. Saya pulang ke Indonesia karena saya rasa Tuhan tuh suruh saya pulang ya, ada di hati inilah. Bukan cuma saya, banyak orang-orang yang jiwanya nasionalis juga, padahal sudah ada pencapaian ya dokter apa, cuman suruh pulang ya. Nah saya salah satunya nih, saya pulang karena saya entah kenapa ada statement di hati saya, kalau kamu pengen jadi berkat di Jerman, ya kamu akan terlahir sebagai orang Jerman. Oke. Iya, kalau kamu terlahir sebagai orang Indonesia, tandanya kamu harus jadi berkat ya di Indonesia ini. Walaupun ada orang mungkin secara misi khusus ada ya. Cuman kalau secara original gitu, saya pikir, oh iya saya terlahir sebagai orang Indonesia nih. Ya saya harus jadi berkat di Indonesia, makanya saya pulang. Pas pulang saya terus terang belum gitu tahu sebenarnya mau ngapain. Ya mau ngapain. Nah, waktu itu nggak kebetulan ini kredit for Jacob Ezra ya, dari Smart Character. Itu Pak Jacob Ezra, waktu itu saya berjumpa beliau di Jerman. Oh, malah justru ketemu 2 hari sebelum saya balik for good. Tiba-tiba ada kabar Pak Jacob Ezra ngisi bukan ada kabar, saya dihubungi sama orang Belanda namanya Pak Alex Papai. Conan, kan saya di sana kan lumayan punya masa ya. Lumayan influencer lah gitu di sana. Dia bilang, "Conan nih ada pembicara bagus nih namanya Jacob Ezra." Saya memang belum kenal ya. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri kita nggak gitu kenal pembicara di Indonesia gitu. Bisa gak kamu aturin orang gitu kan biar ada? Bisa. Akhirnya datanglah Pak Jacob Ezra. Wah pas banget nih, sehari sebelum saya balik for good. Beliau balik, datang, pas saya lihat, wah bagus ya ngajarnya gitu. Wah keren banget, belum pernah lihat nih ngajar begini, bagus. Akhirnya sempat ketemu, ngobrol, tapi karena rame ya ngobrol kan cuma 2 menit. Iya, waktu itu ya udah singkat-singkat saya pulang dan saya lupa, dan 4 bulan kemudian saya, oh iya ya Pak Jacob Ezra nih. Akhirnya saya hubungin lah, cari nomornya. Nah saya ada nomor timnya yang di Surabaya namanya Pak Eri. Saya akhirnya hubungin Pak Jacob ternyata masih ingat. Ya udahlah, di situ ketemu ngobrol, Pak Jacob bilang, "Wah iya nih, tulang kamu nih tulang motivator," kata dia, kata Pak Jacob ya. Udah, saya sih udah setuju, nanti coba deh ngobrol sama anak saya Dion sama partner saya Andri. Kalau mereka oke, saya sih udah oke ya gitu. Nah, disitulah saya akhirnya di sana belajar dan berkecimpung langsung mungkin andai kata saya nggak ketemu beliau, secara fungsi masih sama. Cuman ini sekarang fungsi plus profesi udah jadi align di sini. Ya kan? Secara keprofesian dan keberfungsiannya sama gitu. Jadi ya itu thanks God juga, makanya dengan Jacob Ezra bukannya ketemu tapi dipertemukan. Untuk memenuhi fungsi tadi dan juga profesi tadi. Oke. Pasti belajar banyak ya Mas ya untuk menjadi motivator kan ataupun trainer ya. Nggak sekedar bisa berkata-kata bagus gitu ya, tapi bisa kayak membangkitkan atau memantik sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Itu gimana prosesnya Mas Conan bisa mempelajari konsep-konsep seperti itu? Iya, jadi kalau orang ikut seminar-seminar saya, sebenarnya gini, prinsipnya kita menjadi trainer gitu ya, atau motivasi, atau pendakwa, pengkhotbah, apa sih beratnya menjadi seperti itu? Beratnya adalah kita harus, secara moral nih, kita harus menghidupi yang kita trainingkan. Iya, kan? Betul. Dan mentrainingkan yang kita hidupi. Jadi ini ya maksudnya, sehingga bukan cuma informasi tapi ada impartasi, ada transfer ya. Nah makanya, dan saya kebetulan saya orangnya tuh salah satu disiplin saya orangnya tuh pengobservasi. Jadi saya senang observe gitu. Saya ngeliat sesuatu saya langsung catat, dan saya observe dan saya langsung catat. Saya catat, jadi di buku di Evernote saya itu penuh dan itu sudah tercluster. Service excellent. Ngelihat contoh apa sedikit, saya tahu nih, ini contoh service excellent. Ngelihat contoh apa, tahu nih, ini contoh materi optimism. Contoh jadi lihat ke dalam, lihat keluar, lihat ke pasangan, lihat ke anak, lihat ke
apa ya, di jalan apapun itu, sehingga disiplin itu selain memang konsep-konsep, teori-teori ya kan yang memang saya pelajari. Ya, saya jahit, saya pelajari, dan thanks God juga dari saya 8 tahun di Jerman, ya 8,5 tahun di Jerman, lalu saya di asrama, itu menjadi sebuah cerita-cerita yang menguatkan materi-materi saya juga. Jadi nggak cuman saya lagi ngajarin tentang karakter, tetapi saya juga membagikan kisah saya menghidupi teori-teori itu. Ya, karena disiplin menguraikan, menyambungkan, mengobserv, menggabungkan kembali, ya seperti itu. Bahkan ya satu materi yang sama, nah kan yang tahu kan tim saya ya, dia bilang, gila nih ikut lagi kok, ini ada aja yang baru ya, kadang saya observe, tambahin. Saya nggak kasih makanan yang pernah sekali terus ya udah aja, walaupun udah pernah saya trainingin 10.000 kali misalnya. Sampai istri saya bilang, saya begadang sampai jam 1 gitu kan, besoknya ngajar. Dia bilang, saya ini kan kamu udah sering banget ngajarin, tunggu. Aku masih mau tambahin sesuatu nih, ini flow-nya kurang. Ya, maksudnya disiplin itunya. Ya, karena training itu kan salah satu bukan hanya tentang skill yang kita mau deliver, bukan hanya tentang mindset kita sebagai trainer, tetapi disiplin kita nih. Disiplin kita dalam menyiapkan materi, bahkan materi yang sudah 10.000 kali kita bagikan. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang ikut lagi juga pasti mendapatkan sesuatu yang berbeda setiap kelas yang mungkin. Karena kan dalam hidup kan pasti ada insight yang bisa kita tambahin lagi ke materi itu. Ya, kita tambahin lagi seperti itu. Nah, aku disiplin melakukan itu, Mbak Audrey. Oke, itu juga yang mungkin membuat Mas Conan bisa sampai sekarang banyak ya sekarang yang mungkin merasa terbantu gitu ya dari mendapatkan motivasi ataupun mungkin di coach sama Mas Conan. Dan satu disiplin lagi yang saya lakukan sampai hari ini adalah disiplin tapi ini bukan lip service ya, benar-benar disiplin mengevaluasi diri dan dievaluasi orang. Itu disiplin, termasuk istri ya, tim gitu kan. Karena jam terbang bikin kita tambah pede. Pasti. Evaluasi bikin kita tambah baik. Karena ada orang jam terbangnya sudah banyak, dia cuma tambah pede saja, tapi orang dengerin dia tetap ngantuk. Karena dia nggak ada ruang untuk dievaluasi. Ya, walaupun dia mungkin silakan saya mau dievaluasi, cuman kan belum tentu orang menerapkan evaluasi itu ya. Menerapkan ataupun benar-benar secara jujur evaluasi saya. Kadang pernah nggak sih Anda kan pernah kerja Anda kerja di organisasi, pernah kan orang bilang, ayo ada masukan apa? Baru kita ngomong langsung terlalu reaktif, akhirnya sampai orang nyesel kasih evaluasi. Ya kan? Takut besok kalau ditanya. Batman nih, ya kan. Nah, kalau saya memang seneng butuhlah dievaluasi. Karena orang yang saya training pertama kali, karena kan saya ngajarin soft skill. Soft skill itu kan istri saya pun perlu. Jadi yang audiens saya yang pertama kali adalah my wife. Iya, ya kan. Jadi dia akan kasih, ini kayaknya orang ini. Ini kamu ngomong, saya akan ke dia dulu nih. Ya, karena yang saya ajarin soft skill. Kalau soft skill itu mau ibu rumah tangga, ya kan, mau youth, mau buyut, semuanya perlu, ya kan. Semuanya perlu kalau soft skill. Nah, jadi saya evaluasi itu disiplin saya sampai sekarang. Mengevaluasi, baik evaluasi diri ataupun dievaluasi orang. Itu penting banget. Dan untuk merangkai evaluasi itu menjadi satu perubahan atau mungkin step up gitu untuk langkah berikutnya, gimana Mas Conan meramunya itu? Karena kan nggak semua evaluasi kadang baik ya. Ada juga yang mungkin ingin menjatuhkan dan lain sebagainya, Mas Conan. Yang paling penting, lah, ada waktu itu saya training di sebuah perusahaan tentang public speaking. Terus dia bilang, caranya menjadi trainer. Lalu ada yang nanya begini, Coach, kadang-kala tuh ada orang tuh nanya cuman nguji. Betul. Nanya tuh cuman nguji, itu gimana menyikapinya? Saya bilang, menyikapinya dengan menjawab saja. Kita nggak, itu bukan urusan kita, dia mau nguji, dia mau tulus, itu bukan urusan kita. Urusan kita sebagai trainer adalah menjawab. Ya kan? Nah, itu sih sama sih. Jadi sama orang evaluasi itu concern saya apakah dia menjatuhkan. Ya, saya motivasi dia baliknya kan saya nggak tahu ya. Cuman disiplin saya ketika tanda saya serius dengan evaluasi yang saya bilang adalah saya mencatat. Yang dievaluasi saya catat nih. Saya catat. Kita bukan makasih ya. Thank you, makasih. Lupa lah, nggak bakal ingat. Ya harus catat. Evaluasi diri kita sama evaluasi dari orang harus dicatat. Karena kalau nggak dicatat, kita nggak bisa baca ulang. Yang kita nggak ulang akan hilang, lupa. Yang nggak diulang-ulang akan hilang-hilang. Mencatat supaya kita aware kembali kan. Nah itu sih. Jadi disiplinnya setelah dievaluasi atau mengevaluasi, mencatat. Ya. Nah kalau masalah motivasi orang seperti apa, ya kan kita yang tahu ya ketika dia menjatuhkan, mungkin nggak tahu menjatuhkan istilahnya apakah dengan kata-kata yang menyudutkan, tetapi kalau memang insight-nya oke, ya udah tangkap aja insight-nya itu kan ya. Tangkap aja insight-nya itu tanpa memperhatikan kok dia ngomongnya kayaknya nggak harus teriak-teriak ke gua kali. Gitu. Makanya kan ketika dievaluasi kan kita harus mindful.
Yes. Nggak usah, ciri-ciri orang mindful kan dia, oh dia ngomong tentang ini. Tapi kalau nggak mindful kan, dia ngerendahin gue. Nah, itu kan. Judge gue. Karena kita sudah memaknai. Iya. Mindful artinya kita memberikan makna tambahan. Kalau nggak mindful. Ya kan? Dia ngerendahin gue. Padahal maksudnya dia ngomong dengan nada tinggi terkait performa kemarin bahwa saya terlalu ini. Udah itu aja. Ngapain ditambahin? Dia merendahkan saya. Ya kan? Akhirnya ada hal yang benar sebenarnya. Cuma jadi kita nggak ambil gara-gara nggak mindful. Oke. Iya, kayak gitu. Jadi ya ketika dievaluasi, mindful aja bahwa kita sedang dievaluasi. Tanpa dibumbuhkan, ini mah gue diinjek-injek, ngapain? Kan itu mah kita yang nggak mindful kita itu. Makanya mindfulness di era yang hiruk pikuk sekarang, ilmu yang sangat penting. Yes, jadi lebih lebih melihat apa yang disampaikan aja, Iya, bukan itu caranya ya. betul, maksudnya. nggak usah di situ jadi membuat mengaburkan maknanya. Ya memang kalau orang nggak di training, tapi kalau kita udah dengar gini kan, oh iya jangan dikaburkan, padahal maksudnya baik. Cuma hanya gara-gara dia ngomong kagak bilang misalnya, kirim data ini ya. Ya ilah, selamat siang dulu, hanya gara-gara dia lupa selamat siang, kita jadi tersiksa di hari itu kan. Ngapain kan? Iya. Nah itu kan belajar mindful di situ kan. Betul, dalam mindful. segala hal, salah satunya ketika dievaluasi. Oke. Ini evaluasi jadi unsur yang penting juga ya untuk kita bisa berproses ke depannya. Dan pastinya kan Mas Conan juga udah fokus emang men-training dan juga meng-coaching banyak orang. Gimana rasanya sejauh ini Mas Conan? Mungkin banyak ya tadi ya mutiara-mutiara yang mungkin dulu nggak ketutup terus akhirnya terlihat dan bersinar. Rasanya atau mungkin respon orang-orang tuh ketika memang menemukan titik itu tuh gimana sih Mas Conan? Nah, jujur kita para trainer, menurut saya ya, kita hanya mampu membawa orang ke gerbang kesadaran di momen itu. Oke. Di momen itu. Dan bukan orang itu pura-pura sadar loh. Jadi ketika mereka besoknya balik lagi ke habit mereka yang lama, itu bukan berarti, wah kemarin berarti cuma pura-pura. Bukan, itu mereka benar-benar sadar. Cuman kita kan di-hire hanya untuk hari itu. Betul. Besoknya kita nggak di-hire kan, budgetnya nggak ada. Lusa nggak. Makanya itu penting diinternalisasi oleh user, oleh leaders. Makanya yang salahnya adalah mereka berharap pil sakti. Oke. Yang dibawa oleh seorang trainer atau motivator. Sehingga mereka berasumsi, wah, makasih ya coach, bagus sekali, terima kasih. Dan mereka pikir H+1, H+2, H+7 akan ada pemandangan yang sama tanpa dikawal. Iya. Itu harus dikawal. Itu harus dijagain. Untuk mereka ini berubah timnya, mereka harus berkorban. Si leader ini harus berkorban, si owner harus berkorban. Yang mereka lakukan biasanya hanya pengorbanan hanya satu saja, yaitu budget. Yes. Ini udah gede nih, akhirnya mereka kecewa sama trainer, coach, wah kita udah gitu kan ya. Nah, ada barter yang lain yang mereka juga harus berkorban. Itu bahkan jauh lebih penting. Apa itu? Tenaga dan waktu. Waktu dan tenaga. Waktu, tenaga, uang ya. Iya. Nah, uang ini mereka sudah oke dah keluar kocek deh. Ya. Sekian puluh juta. Cuman tenaga sama waktu dari mereka untuk menjadi mitra perubahan bagi timnya ini, itunya juga harus dikeluarkan tenaga dan waktu. Makanya ketika orang bilang apa sih yang membuat orang sulit berubah, yang paling sering adalah lack of role model. Nggak ada contohnya kurang. Karena kan si owner, si leader itu juga harus berubah sesuai ilmu yang diajarkan. Yes, pasti. Iya gak? Yang kedua adalah lingkungan yang tidak mensupport. Lingkungan yang kurang memahami, hanya sering menghakimi support sistemnya. Akhirnya, percuma katanya. Ada yang memang orang itu dia sudah berubah selama 4 hari, tapi hari kelima karena dia cukup hektik dia gagal melanjutkan perubahan. Tetapi tiba-tiba si leader bilang, kamu emang ngomong doang lah, saya udah tahu pasti bakal balik lagi. Coba deh, orang digituin nggak mungkin akhirnya, oh iya terima kasih ya, saya akan balik lagi besok, semangat lagi. Nggak ada, orang dia sebenarnya mau berubah kok. Yes. Cuman nggak ada semangat mitra berubah bersama. Nah itu loh ya. Nah tapi tentu kalau balik ke pertanyaan ketika ngelihat orang semangat lagi ketemu itu, seneng lah. Makanya ditanya apa sih kebahagiaan seorang trainer atau coach? Ya kebahagiaan adalah ketika mereka bisa berubah jadi lebih baik, seneng banget. Makanya kita seneng ketika ada orang feedback, makasih ya. Bukannya seneng dipuji, bukan. Seneng, oh dia dapat manfaatnya nih. Seneng-seneng lagi ketika H+2 minggu ada yang hubungin di IG bilang, coach makasih banget ilmunya saya terapin. Oh seneng banget. Seneng banget gitu. Seneng lah, seneng itu tidak terbayar senengnya itu.
itu yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa akhirnya bisa bermanfaat, berdampak tuh luar biasa. Betul, ya, Mas Conan, betul, ya. betul. Oke, dan yang pasti Mas Conan sudah ya bisa dibilang menemukan calling itulah ya, sebagai orang yang bisa membantu mereka berubah ataupun mungkin memantiklah sesuatu dalam diri. Mungkin yang terakhir nih, target ataupun goals ke depan as a personal gitu. Apalagi Mas Conan selain mungkin ya bisa membantu orang berdampak ataupun berubah, Mas Conan, silakan. Saya tetap secara fungsinya ini, tapi saya pengen dalam skala yang lebih besar lagi, ya, lebih besar lagi. Ada kepercayaan, terobosan dari Tuhan ya, yang nggak tahu ya apa yang akan terjadi, kepercayaan apa yang terjadi ya, mungkin saya nggak tahu apa yang saya bisa sumbangkan lah untuk nih Indonesia ini ya selama saya belum dipanggil ya. Jadi yang saya tetap bakal sama ini, yang dilakukan tetap ini cuma dengan skala yang jauh lebih besar ya, jauh lebih besar, mungkin bisa secara nyentuh ke area-area pemerintahan gitu ya, atau apapun itulah. Cuman ya setia dalam perkara-perkara yang saya lakukan sampai sekarang, karena Tuhan udah lakukan banyak hal sih, banyak hal, dan setia aja nih. Karena saya dalam hal-hal perkara-perkara kecil ini gini, buat saya penting banget dalam setiap kesempatan kalau kita totalitas, karena buat yang di atas, ya kan, itu pasti kepercayaan yang baru akan terus turun mengalir. Karena kepercayaan kan datangnya sebenarnya bukan dari orang, dari Tuhan kan. Nah, ada orang kepercayaan kecil, aduh, dia lihatnya dibayar berapa, dibayar itu. Enggak, kalau sama sih sama. Mau gini buat apa nih yayasan, kagak ada biayanya, sama, energinya segini sama. Sama. Tanya jawab kita layanin semua sama. Enggak yang jadi jawab pendek-pendek. Enggak, tetap do the best aja, ya kan. Saya menuju ke sini kan do the best ya kan. Ya kan? Walaupun baru iya. Maksudnya udah santai. Enggak saya tetap do the best ya kalau jam segini gitu. Ya kan tetap do the best aja. Totalitas. Ya harapan saya bisa lebih ini sih terus diperbesar lagi sama Tuhan sih. Iya, jadi lebih berdampak ke banyak orang ya, Mas. Iya, terus lagi. Banyak yang menjadi mutiara-mutiara yang lebih bersinar lagi ke depannya seperti itu. Dan kita harapkan juga hal yang sama, semoga Mas Conan bisa lebih semangat lagi untuk menginspirasi banyak orang, begitu juga berdampak. Dan yang pasti semoga kisah Mas Conan juga bisa menjadi dampak gitu ya, karena memang ya perjalanan hidup yang gak mudah gitu ya, ini juga bisa menjadi semangat untuk mungkin small listeners yang sedang struggle juga seperti yang dirasakan Mas Conan waktu itu, tapi sudah berubah seutuhnya gitu ya. So thank you Mas Conan. Sama-sama, Mbak Audrey. Lancar-lancar terus untuk menginspirasi banyak orang, begitu juga small listeners. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Kalau Anda merasa ini cerita yang seru, yang mungkin menginspirasi Anda gitu ya, boleh silakan di-share baik di sosial media Anda ataupun ke orang-orang yang Anda sayangi. Dan kami akan pamit dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Bincang bersama